Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan dan Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Pada hari ini saya selaku salah seorang guru di Indonesia akan memberikan tutorial terkait tentang pelaksanaan tes namanya domisili, tes domisili daring, tes daring domisili ya, yang baru dikenal mungkin dari kalangan guru-guru, itu terkait tentang pelaksanaan ujian yang dilakukan di rumah masing-masing atau domisili. Oke, jadi sebelum kita lanjut, kami selalu mengingatkan untuk selalu menggunakan masker di mana berada. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan sebagaimana dengan hasil surat edaran yang telah kita baca bersama, termasuk di YouTube kami sudah diupdate informasi terbaru terkait tentang pelaksanaan persiapan pretest PPG. Kemarin juga sudah dikeluarkan pengumuman terkait tentang berkas peserta yang lulus administrasi untuk mengikuti tes atau pretest PPG-nya. Dan kami mengucapkan selamat dan semoga dapat berlanjut sampai pada diklat nantinya. Nah, untuk pelaksanaan tes bersifat domisili ini atau tes daring domisili ini, kami memberikan gambaran sedikit terkait peralatan yang dibutuhkan nantinya agar supaya Bapak Ibu tidak kewalahan, yang dimana awalnya besok Bapak Ibu akan diarahkan untuk membuka SIM PKB-nya, yaitu mulai tanggal 12 sesuai dengan jadwal. Tanggal 12 sampai tanggal 13 itu adalah mengupdate data termasuk dengan nomor WhatsApp. Yang dimaksud dengan nomor WhatsApp yang aktif adalah nomor WhatsApp yang Bapak Ibu gunakan di media sosial WhatsApp. Jadi jangan mengatakan bahwa nomor HP Bapak Ibu itu yang ada di HP itu adalah nomor WhatsApp. Tidak selamanya Bapak Ibu ya. Karena ada terdaftar di WhatsApp itu nomor HP yang dulunya punya kartu, sekarang sudah tidak, itu masih bisa aktif. Jadi itu bisa digunakan di WhatsApp A contohnya. Jadi intinya bagaimana, Bapak Ibu tinggal melihat identitas WhatsApp Bapak Ibu di HP teman. Jadi membuktikan bahwa inilah nomor yang valid di nomor WhatsApp saya. Nah, kemudian itu yang pertama. Kemudian kedua, di besok kita akan disuruh untuk mengupdate foto. Untuk update foto ini Bapak Ibu tidak usah terlalu kaku dengan posisi yang jelas, dia resmi ya. Intinya posisinya resmi, mau pakai jas hitam dalaman putih kemeja itu boleh, pakai jilbab boleh, berjilbab hitam. Nah, kadang itu kan dia minta yang resmi. Resminya gimana? Dia pakai kemeja, kemudian latar belakang merah itu. Jadi dia identiknya seperti dengan foto pada 3x4 ya, pada identitas biodata. Jadi intinya juga pada saat mengupload itu jangan terlalu rendah resolusinya, karena kenapa? Jangan sampai nanti pada saat cetak kartu ini ya, kartu tes itu Bapak Ibu fotonya kekecilan. Jadi resolusinya itu minimal 320 ya, minimalnya ya 720 pixel lah minimal, seperti itu. Jadi lebih besar yang jelas dia punya kapasitas file itu diterima oleh sistem. Oke, kita lanjut. Untuk persiapan pada pelaksanaan tes daring domisili Bapak Ibu, yang perlu dipersiapkan adalah perangkat keras seperti laptop, seperti laptop ini. Kemudian ada tripod, ya, tripod ini tripod mini. Ini bisa didapatkan kalau di Pinrang ini ada di situ di Transkomsel ya. Ini tripod ini gunanya apa? Ini bisa dipanjangkan kakinya Bapak Ibu, jadi dia bisa tinggi modelnya. Oke, seperti ini. Di tripod ini bisa pasang HP ya. Di sini ada stand HP-nya. Jadi ada stand HP di sini yang seperti ini modelnya, itu kita tinggal pasang HP-nya nanti, kemudian ditempatkan di sebuah meja seperti itu. Nah, itu yang perlu dipersiapkan tripod ini. Ada juga tripod yang besar seperti ini. Ini Bapak Ibu bisa lihat, ini tripod saya. Kakinya mau hampir 100 meter lebih ya, 100 cm lebih atau 1 meter lebih nih. Nah, ini masih bisa naik lagi, kepalanya ini bisa naik lagi ke sana. Atasnya ini bisa dinaikin, naik lagi ke atas ini.
Oke, seperti itu. Jadi itu yang kedua, yang pertama laptop, kedua tripod, dan ketiga adalah handphone. Nah, Androidnya Bapak Ibu. Ini Androidnya, gunanya nanti kita akan menggunakan pada saat kita ingin diawasi oleh pengawas itu melalui handphone Android ini. Ini akan terkonek ke Zoom. Jadi kita besok itu tanggal 12, tanggal 13 sesuai dengan jadwal itu pengawasnya akan membuat grup WhatsApp. Di situ kita akan bergabung, dan dari WhatsApp itu akan diberikan aplikasi yang digunakan untuk exam atau ujian. Oke, itu sistemnya. Makanya di sini sudah punya 3 laptop, tripod, dan Android ini sudah, alhamdulillah sudah memenuhi syaratnya. Hanya 3 itu yang pokok dan penting. Namun penggunaannya nanti kita akan jelaskan satu persatu. Ya, kita persiapkan dulu infrastruktur daripada Android ya. Oke, yang pertama itu Android. Android ini Bapak Ibu, HP-nya Bapak Ibu harus terkoneksi dengan WhatsApp yang ada di SIM PKB. Ya, itu intinya ya. Karena nanti dia akan masuk ke kita akan diarahkan bergabung di grup WhatsApp. Di situ akan diarahkan oleh pengawas yang sudah ditunjuk oleh Kemendikbud-Ristek. Intinya di pengawas itu nanti akan tegas Bapak Ibu. Kapan Bapak Ibu melakukan hal yang curang, dari pantauan melalui Android ini dipantau curang, maka dia akan di stop. Seperti itu. Di stop berarti Bapak Ibu sudah dinyatakan gugur. Makanya dengar baik-baik apa yang diinstruksikan oleh pengawas tadi. Maksudnya didengar bagaimana. Kalau dikatakan kertasnya dihilangkan, Bapak Ibu hilangkan. Jadi nanti pengawas yang akan arahkan. Itu kameranya Bapak Ibu. Kamera bagi peserta itu harus disorot sesuai dengan permintaan daripada pengawas. Pengawas juga biasa minta, coba ruangannya diputar semua. Ya, nanti putar semua. Jadi di dalam ruangan juga tidak boleh ada orang lain kecuali Bapak Ibu sendiri selaku peserta, menggunakan pakaian hitam putih. Ya, kemudian ini pengalaman yang dibagikan, entah nanti apakah berubah atau tidak, nanti ada gambaran sedikit. Jadi setelah itu Bapak Ibu akan diarahkan untuk membuka WhatsApp-nya. WhatsApp itu ada link nanti yang dibagikan untuk monitoring Bapak Ibu selama bekerja mengikuti tes ini. Jadi dia tahun kemarin kita ada istilah TUK, tempat uji kompetensi, yang dilaksanakan di pusat kota biasanya, atau pelaksana uji kompetensi atau pretest PPG. Namun tahun ini saya lihat karena mungkin pandemi COVID dan memang agak ketat. Meskipun di rumah pasti ketat Bapak Ibu. Jadi jangan anggap bahwa kegiatannya di rumah kita merasakan bahwa mudah, nanti ada bantu. Enggak Bu, ini ada Androidnya yang akan mengawal Bapak Ibu, dan Bapak Ibu tidak mengikuti aturan yang ada ditetapkan oleh pengawas, maka Bapak Ibu dinyatakan gugur. Seperti itulah pekerjaannya nanti. Nah, kendala hal-hal yang perlu dilakukan adalah yang pertama kali Bapak Ibu persiapkan laptopnya, persiapkan perangkat kerasnya. Setelah itu laptopnya diupayakan menyala dengan catatan bahwa casnya ada, supaya menghindari mati lampu ini. Ngecasnya terus ya, atau lowbatnya. Nah, ini HP untuk handphonenya ini. Ini ada untuk cas handphonenya itu terkoneksi langsung ke HP. Ini untuk menghindari yang namanya lowbat. Kemudian jangan sampai nanti sekitar kurang lebih 2 jam Bapak Ibu melakukan ujian, Bapak Ibu tidak memperhatikan bahwa laptopnya lowbat. Jadi untuk menghindari, silahkan dicas langsung aja Bapak Ibu. Nggak usah dicas, dia langsung cas memang. Supaya meskipun sudah masih full, yang namanya perangkat keras itu kalau dia modelnya masih kurang, masih agak belum sudah full kelihatan baterainya, tapi kadang dia langsung mati gitu kan, kena lowbat. Nah, itu yang rugi siapa? Bapak Ibu sendiri. Makanya disarankan ngecasnya langsung aja, dimasukkan langsung ke laptop atau mainframe dari Bapak Ibu, seperti itu. Jadi di perangkat keras ini saya akan bahas satu persatu. Kita mulai dari Android ini. Dari Android ini gunanya adalah untuk menggabungkan Bapak Ibu dengan Zoom, login Zoom pengawas. Jadi pengawas akan memberikan nanti arahan terkait tentang apa-apa yang Bapak Ibu persiapkan termasuk pada Zoom nanti. Nah, di sini handphone Bapak Ibu disarankan. Ada beberapa yang perlu Bapak Ibu sarankan adalah Bapak Ibu disarankan menggunakan handphone ini itu
upayakan panggilan masuknya tidak ada. Jadi setelannya diupayakan di setel, panggilan masuk sudah tidak ada. Ya, jadi penentuan lokasi yang pertama, kita penentuan dulu lokasinya. Contoh untuk internet, Bapak Ibu, lokasinya Bapak Ibu hanya bisa, tidak ada hotspot atau IndiHome-nya. Jadi yang ada itu cuma Android, handphone doang yang bisa menghotspot. Jadi disarankan ada 2 handphone yang Bapak Ibu gunakan. Handphone pertama ya adalah untuk merekam pekerja selama Bapak Ibu bekerja. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu memang hotspot. Ya, kenapa harus pakai 2 handphone seperti itu? Ini untuk mengantisipasi jangan sampai pada saat Bapak Ibu bekerja itu ada panggilan masuk kan mengganggu. Nah, makanya diatur. Kemudian hotspotnya masuk di laptop. Ya, jangan sampai nanti hotspot untuk dari HP yang kedua, ini HP pertama tadi untuk merekam pekerja selama Bapak mengawas Bapak Ibu selama bekerja. Sedangkan pada saat handphone yang kedua adalah membagikan hotspot jaringan ke laptop Bapak Ibu. Ya, jadi pada saat ini nanti sementara merekam, yang hotspot kan tidak terganggu seperti itu. Jadi ada 2 kekuatan. Nah, tips juga kepada Bapak Ibu yang ingin melaksanakan ujian berdua, berempat atau bertiga di lokasinya, upayakan satu ruangan itu tidak ada yang ganggu Bapak Ibu. Tidak ada di dalam kamera yang dilihat kecuali ibu saat dengan laptop. Seperti itu. Taruhlah contoh di sini 1, di sebelah 1. Nah, kemudian ingat bahwa penggunaan satu WiFi atau hotspot itu bisa berpengaruh kepada melebihi daripada 1. Ya, kadang kita gunakan hotspot, contoh 1 HP Android itu untuk mau ditindaki sebagai modem, kita bagi menjadi 5. Saya sarankan jangan sekali-kali Bapak Ibu. Minimal 1 handphone Android itu 1 laptop yang menggunakan. Kalaupun mau berkumpul ya masing-masing menggunakan hotspot seperti itu. Iya, jadi lebih terkawal ya, terkoordinasi supaya lebih maksimal. Nah, itu untuk jaringannya. Kemudian disarankan untuk hotspot tadi Bapak Ibu menggunakan kartu yang baru. Kartu baru untuk yang membagikan hotspot jaringan internet. Nah, jadi beda ya. Ada Android untuk pengawasan, ada untuk khusus membagikan hotspot. Membagikan hotspot ini yang khusus yang akan membantu Bapak Ibu mengkoneksikan laptop Bapak Ibu ke server pusat pengawas PPG atau pelaksana PPG, PTS PPG. Oke, jadi itu untuk yang Android. Ya, jadi untuk yang di Zoom ini yang terdaftar di SIM PKB itu WhatsApp-nya Bapak Ibu terdaftar adalah yang digunakan di Android di Zoom nanti. Jadi jangan mengatakan bahwa saya gunakan HP yang sudah terkoneksi, itu nanti yang pusing pengawasnya Bapak Ibu ya. Jadi upayakan meminimalisir kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri kita terkait tentang persiapan. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada laptop. Ya, ini adalah perangkat keras yang kedua, yaitu laptop Bapak Ibu. Minimal dia Core i3 Bapak Ibu ya. Oke, jadi ini bedanya, ini Core i3 dengan ada VGA-nya. Jadi Core i3 ini, Intel Core i3 ini lebih mudah, lebih gampang mengakses aplikasinya karena dia menggunakan perangkat lunak namanya Exam Browser PPG. Ya, di sini ada VGA yang warna hijau. Nah, ini adalah jenis daripada Core i3, hampir sama dengan yang sebelah kiri ini. Ini adalah jenis Core i5 Nvidia. Nah, kalau laptop Bapak Ibu tidak punya seperti ini, maka Bapak Ibu tinggal melihat di sini kita Windows R, kemudian DXDiag. Nah, ini untuk mengecek daripada, kemudian Enter. Nah, ini akan mengecek spesifikasi dari laptop yang Bapak Ibu miliki. Di sini akan kelihatan bahwa apakah dia Core i3 nih. Ini akan kelihatan bahwa laptop ini adalah Windows 10 Pro. Ya, dia menggunakan minimal Windows 7 ya, tapi disarankan, rekomendasikan adalah menggunakan Windows 10 Pro. Ya, ini Bapak Ibu bisa melihat Core i3 nih, Core i3 7020 CPU ya. Oke, ada 2,3 GHz. Itu sudah agak rendah dengan RAM 4 GB RAM. Ya, jadi dia minimal 2 GB RAM ya. Resolusi 1280 720 x 1280 minimal. Oke.
Ini sudah RAM 4 GB, jadi sudah bisa digunakan. Oke, seperti itu. Nah, ini yang saya akan gunakan adalah yang Core i5 ini. Ini Core i5. Kalau Core i3 ini, Core i5 ini tampilannya hampir sama. Ya, ini bisa digunakan dua-dua. Yang penting jangan dual core atau core to duo ya Bapak Ibu. Kami sarankan jangan menggunakan. Kemudian memiliki layar 14 inch minimal. Ya, jadi upayakanlah menggunakan layar 14 inch. Ada yang bertanya kalau yang layar 10 inch bisa tidak ya? Kalau saya menyarankan lebih baik lebih baik kita menggunakan 14 inch agar supaya nanti soalnya yang muncul itu Bapak Ibu bisa melihat secara penuh, secara maksimal. Jadi kadang nanti kalau pakai layar kecil dia kelihatannya dia tidak bisa kesulitan ya. Seperti itu. Nah, setelah itu Bapak Ibu harus posisinya dalam menyala seperti ini. Bapak Ibu mengupayakan untuk semuanya sudah menyala, kemudian semua sudah terkoneksi ke listrik, ngecasnya langsung. Kendala yang kadang kita temui juga adalah karena listriknya. Ya, jadi upayakan listriknya Bapak Ibu kalau bisa ditelepon PLN terdekat, tolong bantu Pak, jangan jam sekian ini jangan ada pemadaman seperti itu. Ya, bisa dihubungi atau mengambil tempat. Jadi kita dituntut untuk profesional bagaimana menyelesaikan sendiri masalahnya, itu guru profesional. Dapat menyelesaikan masalah sendiri, dapat melakukan kreativitas yang bisa mendukung pelaksanaan kegiatan yang diinginkan. Nah, kemudian ini sudah menyala, saya sudah perangkat kerasnya sudah ada, laptopnya minimal, resolusinya sudah dibahas tadi. Nah, ini untuk aplikasinya bisa dilihat di sini. Aplikasi yang digunakan ini ya, tipe Save Express browser settings. Jadi di sini dia hampir sama dengan web browser yang lain. Dia istilahnya melekat ke semacam browser ya, semacam browser dari Exam. Aplikasi ini disiapkan oleh pelaksana panitia pelaksana di pusat. Kita akan menerimanya di mana? Pada saat Bapak Ibu sudah dimasukkan ke dalam grup kelas. Seperti saya bercerita di sini sesuai dengan pengalaman dari teman-teman yang sudah mengikuti UK atau uji kompetensi baik retaker maupun uji kompetensi langsung. Nah, dia akan diberikan aplikasi semacamnya, itu diinstal di laptop Bapak Ibu. Kalau tidak memenuhi syarat maka aplikasinya tidak akan bisa masuk. Seperti itu. Itu tadi kita sudah sebutkan satu persatu persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan. Nah, aplikasinya modelnya seperti ini. Ya, ini akan dilihat. Nah, ini ada enter password, itu akan diambil pada saat diarahkan oleh tim pengawas nantinya di WhatsApp Bapak Ibu. Nanti passwordnya Bapak Ibu akan temukan, silakan dimasukkan di sini, kemudian diklik OK. Nah, selama aplikasi ini berjalan, Bapak Ibu tidak akan bisa membuka hal-hal lain. Jadi handphone juga tidak boleh diganggu juga. Catatan di meja juga dikosongkan, itu tidak boleh ada apapun kecatatan. Jadi belajar memang kita ingin ikut. Hanya saja kita nanti menang pada saat sudah menguasai semua ini, kita sudah menang pada proses persiapan. Jadi kadang orang kan grogi karena persiapannya kurang. Seperti itu. Jadi upayakan hindari grogi, minimal itu tidak ada grogi lagi. Kita sudah siap semua, berarti groginya sudah hilang. Oke. Di sini ini kita akan mendapatkan password daripada kartu tes nantinya atau dari tim pengawas ujiannya Bapak. Oke, seperti itu. Jadi saya cancel ya karena saya tidak punya password. Nah, oke. Ini nama aplikasinya. Ini tipe Save Exam Browser Setting. Oke, saya sudah install. Ini tipe ownernya desktop. Ya, size-nya 3 KB ya. Jadi agak rendah. Oke, kita bisa lihat semua sistemnya. Ini oke, namanya Save Exam Browser. Oke, jadi setelah Bapak Ibu memperhatikan, nah setelah Bapak Ibu melihat apa-apa yang dibutuhkan tadi, kita sudah bahas terkait tentang laptop yang dibutuhkan, kemudian tripod sudah ada untuk stand kamera. Tripod ini boleh digunakan buku-buku kita tumpuk-tumpuk juga boleh. Jadi kreativitas dan profesional Bapak Ibu dibutuhkan. Kalau tidak punya tripod seperti ini cuma 50.000 ya Bapak Ibu. Ini cuma 50.000, lebih aman lagi kalau kita ambil yang lebih murah juga, gampang ya ditemukan.
kemudian tripod ini yang lebih tinggi, lebih besar ini. Nah, kemudian ada stand Androidnya, ini akan terus mengawal. Nah, ketika ada teman dari keluarga Bapak Ibu arahkan untuk teman untuk membantu, itu akan ditegur oleh pengawas. Jadi upayakan tegurannya jangan lebih dari 3 kali. Hati Bapak Ibu, jangan sampai pada saat kita ditegur itu akan sia-sia semua. Jadi upayakan melakukan itu. Nah, setelah login tadi itu akan muncul semua soal-soal Bapak Ibu secara berurutan selama kurang lebih 2 jam ya untuk melaksanakan ujiannya. Ya, seperti itu. Nah, nanti jadwalnya mungkin juga tidak bersamaan, tergantung nanti pada saat jadwal sesuai dengan edaran itu ada cetak kartu, ada ya direkomendasikan upayakan mengikuti uji coba aplikasi. Uji coba aplikasi di mana? Ada jadwal yang diberikan di daftar jadwal yang sudah dibagikan oleh tim pelaksana kemarin. Ya, seperti itulah yang kita bahas. Yang berikutnya kita akan bahas terkait tentang contoh-contoh soal. Nanti kita tunggu saja di YouTube Sabir Bahagia. Jadi upayakan like and subscribe ya Bapak Ibu, supaya bisa kita sama-sama untuk selalu mengupdate informasi yang ada di dalam. Seperti itu. Ya, jadi setelah dijalankan aplikasinya, nah, setelah punya kartu tes, dia download dari aplikasi SIM PKB, maka Bapak Ibu bisa mempersiapkan apa-apa yang perlu dipersiapkan. Apakah perlu harus pakai meja? Boleh juga dibawa Bapak Ibu meja kecil-kecil seperti ini. Ya, ini ada meja kecilnya. Ya, boleh. Yang penting settingannya itu sesuai dengan permintaan dari pengawas intinya. Jadi jangan membangka dengan pengawas. Bapak Ibu kan mau ikut tes. Jadi harus mengikuti apapun yang disampaikan pengawas. Ingat, jangan lupa menggunakan Android pada saat hotspot. Jangan lupa untuk menonaktifkan panggilan masuk dan gangguan-gangguan lain yang ada di luar. Mungkin seperti itu yang sempat saya sampaikan. Saya dari channel Sabir Bahagia mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan. Apapun yang kami sampaikan adalah yang terkait tentang PPG dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Karena baru kali tahun ini kita melihat bahwa tim pelaksana itu menggunakan pretest itu melalui daring domisili, bukan menggunakan TUK. Nah, itu sesuai dengan berita yang saya baca. Ataukah ada perubahan nantinya? Yang penting kita sudah mempersiapkan apa-apa yang perlu kita persiapkan. Seperti itu. Karena orang yang sudah siap adalah orang yang akan berhasil, insya Allah. Oke, semoga berhasil semua dan lulus semua. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam saya Sabir Bahagia. See you next time.